Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan masa lalu Rocks dan krunya. Mereka bahkan sukses menguasai sebuah era. Dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Rocks de Shebek dan kawan-kawan, bajak laut Rocks menebar ketakutan dan teror di mana-mana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bajak laut Rocks ini kalau dari segi kekuatan memang sangat overpower. Bahkan bisa dibilang, kelompok mereka lah yang terkuat pada masanya. Tapi dari segi kekompakan, mereka sangat berantakan. Maka tak heran, dalam insiden God Valley, kelompok tersebut bisa hancur. Beralih ke tempat lain, cerita kilas balik ini juga akan menampilkan Raja Harald. Seperti yang kita tahu, dalam masa pemerintahannya, Raja Harald sukses membuat Elbaf bersekutu dengan banyak negeri di luar sana. Ia membuat Elbaf yang sebelumnya hanya dikenal sebagai bangsa barbar yang suka bertarung, bisa menjadi bangsa yang lebih terbuka dan senang membangun hubungan baik dengan pihak luar. Pada suatu ketika, ada seseorang dari salah satu negeri aliansi Elbaf yang diserang oleh agen-agen pemerintah dunia. Saat melihat rekannya berada dalam bahaya itu, tentu membuat Harald tidak bisa tinggal diam. Sang raja itu segera menyelamatkan orang tersebut dari para agen pemerintah dunia itu. Aksi Harald ini jelas menimbulkan kemarahan dari pihak pemerintah dunia, sehingga hubungan Elbaf dan pemerintah dunia pun menjadi kian memburuk. Sang raja itu memang berada pada posisi yang sulit. Ia, di satu sisi dia sangat ingin menjalin hubungan baik dengan pemerintah dunia demi kebaikan bangsa Elbaf. Tapi, di sisi lain, dia juga tidak bisa membiarkan rekannya dari negeri aliansi diserang begitu saja oleh agen pemerintah dunia tersebut. Jadi, mau tidak mau Harald menolongnya meski itu merusak hubungan dengan pemerintah dunia. Setelah itu, cerita menampilkan keadaan di Pulau Elbaf di mana Raja Harald sudah pulang ke sana dari perjalanan dia sebelumnya. Nah, pada saat itu, kebetulan bajak laut Rocks juga sedang datang ke negeri tersebut. Shebek memang sering mengunjungi Elbaf dengan tujuan untuk merekrut Harald bergabung dengan bajak laut Rocks. Jadi, tak heran jika diperlihatkan beberapa kali momen bajak laut Rocks mendatangi Elbaf. Seperti yang sudah Shebek bilang, jika Harald ada di sisinya, maka dia yakin mereka tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Jadi, meski sudah ditolak oleh Harald, Shebek tidak menyerah dan bersikeras untuk terus merekrut Harald. Shebek juga pernah mengatakan dalam chapter sebelumnya bahwa dia mengincar 2 buah iblis legendaris untuk menghancurkan pemerintah dunia. Salah satu dari buah iblis itu terindikasi berada di Pulau Elbaf, dan dia mau Harald lah yang memakan buah iblis tersebut untuk mencapai potensi terbaiknya. Sepertinya buah iblis yang dimaksud itu adalah Hito-Hitonomi model Nika yang memang pada saat itu tersimpan di Pulau Elbaf. Berhubung memang Nika adalah legenda yang berasal dari Elbaf, Luffy yang merupakan orang yang bodoh amat ketika mendapat penjelasan penting. Selain itu juga, Luffy masih terlalu muda untuk menggunakan potensi tak terbatas Nika, tidaklah mudah mencapai batasan Nika sejati. Hal ini selaras dengan ucapan Shebek, jika buah iblis itu dimakan oleh Harald, maka Harald bisa mencapai potensi Nika imajinasi tak terbatas. Hal itu karena wawasan dan kekuatan dasar Harald sangat luas dan kuat. Maka dari itu, jalan paling cepat mengalahkan Im Sama dapat tercapai dalam waktu singkat. Namun, hal itu tidak akan sia-sia saja ketika Harald yang memakannya, karena sekutu Im Sama tidak terhitung jumlahnya, akan sangat sulit bagi Harald menggunakan kekuatan potensi penuh Nika. Saat di Perang Wano kemarin, kita pernah melihat Luffy bisa berubah menjadi raksasa berukuran hampir setara dengan Pulau Onigashima. Bisa dibayangkan jika Harald yang tubuh aslinya saja sudah sangat besar menggunakan mode raksasa Nika. Ukuran tubuhnya mungkin bisa setinggi Red Line, sehingga rencana Shebek menghancurkan Mary Geoise pun bisa berjalan dengan lebih mudah.
Jika buah iblis pertama yang diincar oleh Sebek itu akan diberikan dan dimakan oleh Harald, maka buah iblis kedua tentu akan dimakan oleh Sebek itu sendiri. Buah iblis itu adalah Yami Yaminomi, yang di masa sekarang dimakan oleh anaknya, yaitu Marshall D. Teach. Dengan begitu, rencana Sebek soal dua buah iblis legendaris yang dia incar adalah Hito Hitonomi modal nikah yang akan dimakan oleh Harald, supaya Harald bisa memaksimalkan potensi kekuatan buah iblis itu dan membantunya menaklukkan Mary Geoise. Nah, setelah itu, Sebek dengan kekuatan Yami Yaminomi bisa menyerap apapun yang ada di Mary Geoise dengan kekuatan kegelapan black hole yang dia miliki. Rencana yang dipersiapkan oleh Sebek itu sudah terdengar sangat sempurna. Nah, jadi pada dasarnya, Sebek memang melibatkan Harald dalam rencana besar tersebut, sehingga dia pantang menyerah untuk merekrut temannya itu. Namun, masih sama seperti sebelum-sebelumnya, kali ini pun Harald menjawab tidak mau. Sang raja itu harus menolak ajakan dari Sebek karena dia tidak tertarik untuk melibatkan diri dalam aksi kriminal apapun. Dia tidak mau menjadi bajak laut dan hanya ingin fokus untuk memimpin negeri Elbaf. Harald punya mimpi-mimpi besar terhadap negeri para raksasa itu, jadi tawaran dari Sebek tidak akan mempengaruhinya. Harald saat ini bukan dirinya saat masih muda dulu yang senang berbuat onar dan menebar teror di berbagai tempat. Setelah pertemuan dengan Ida pada masa lalu dan setelah berbagai hal yang telah terjadi, Harald kini sudah berubah total. Jika saja dia dan Sebek saling mengenal saat Harald masih muda dulu, mungkin keadaan akan menjadi berbeda. Perlu diakui bahwa memang Harald di zaman dulu saat masih muda sama barbarnya dengan Sebek. Dia senang sekali membuat kekacauan dan menghancurkan apapun yang dia mau. Dia bahkan sering menghancurkan kerajaan-kerajaan tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya, sifat asli Harald dan Sebek ini benar-benar sangat mirip. Tapi karena mereka baru bertemu dan saling mengenal saat Harald yang lebih baik, maka tentu dia tidak mau bekerja sama dengan sang bajak laut itu. Dia tidak mau mengecewakan istrinya, yaitu Ida, yang telah membuat sifatnya berubah total. Ketika mencoba merekrut Harald dalam kilas balik pada chapter terbaru ini, Sebek berbicara dengannya di dalam bar milik Ida. Bar milik Ida ini terletak di pelabuhan Pulau Elbaf dan sampai sekarang masih ada di sana, walau telah dikelola oleh orang lain. Sementara mereka berbincang, Loki pun diam-diam menguping pembicaraan tersebut. Seperti yang kita tahu, sang pangeran itu sangat mengidolakan Rox de Sebek, sehingga dia senang setiap kali Sebek datang ke Pulau Elbaf. Dia suka mendengar perkataan dari orang itu karena Loki mendapatkan motivasi dan semangat darinya. Nah, Sebek dan Harald yang menguasai Kenbun Shokuhaki dengan sangat baik tentu sebenarnya tahu bahwa Loki saat ini sedang menguping. Tapi karena Loki hanyalah anak kecil, maka mereka membiarkannya begitu saja. Berpindah ke tempat lain, markas besar Angkatan Laut juga akan disorot. Di sana ada Garp yang sedang berbicara dengan Fleet Admiral Kong. Garp meminta Kong untuk mengizinkan jika ada raksasa yang ingin bergabung dalam Angkatan Laut. Sebab Garp tahu secara kekuatan fisik, raksasa adalah ras yang sangat kuat, sehingga dia merasa Angkatan Laut akan membutuhkan kekuatan dari para raksasa itu. Namun, Kong menjawab bahwa mengizinkan atau tidaknya raksasa untuk bergabung ke dalam Angkatan Laut itu bukan keputusannya. Memang, Kong adalah seorang Fleet Admiral, orang dengan posisi tertinggi dalam struktur militer Angkatan Laut. Tapi yang perlu Garp ingat, Angkatan Laut itu berada di bawah naungan pemerintah dunia. Nah, jadi untuk memutuskan sesuatu yang penting seperti memberi izin raksasa untuk bergabung, itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah dunia. Kong tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima dan mengikuti saja aturan dari atas. Setelah membicarakan soal raksasa, Garp dan Kong pun membicarakan tentang bajak laut Rox. Sebagai kelompok kriminal yang telah melakukan banyak hal yang menggemparkan, wajar memang bajak laut Rox mendapat perhatian khusus dari nama-nama besar Angkatan Laut. Perlu diingat bahwa kilas balik ini adalah momen sebelum insiden God Valley terjadi. Dengan begitu, pada saat Garp membicarakan bajak laut Rox dengan Kong itu, Garp belum pernah bertemu secara langsung dengan Rox de Sebek. Garp dan Kong belum tahu seperti apa kekuatan Sebek
sekuat apa dia sebenarnya, dan bahkan mereka juga belum tahu sekuat apa panak kru Rocks yang digadang-gadang sangat mengerikan itu. Namun dari berita-berita soal aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh kelompok tersebut, Garp dan Kong tentu paham bahwa bajak laut Rocks memang sangat kuat, sehingga jika ingin menghadapi kelompok sekuat itu, mereka harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Kemudian, cerita berpindah ke Pulau Hachinosu. Shaki telah keluar dari bajak laut Kuja dan datang ke pulau tersebut. Di sana, dia bertujuan untuk mendirikan sebuah bar. Bar legendaris itu merujuk kepada bar Shaki yang didirikan di Pulau Hachinosu. Kedatangan orang secantik dan sepopuler Shaki di sana tentu membuat banyak bajak laut menjadi sangat bersemangat. Mereka terpukau akan visualnya, dan para pria di tempat itu langsung jatuh cinta kepada Shaki. Bola mereka berubah menjadi berbentuk hati ketika memandangnya. Bahkan Rocks de Shebek dan Shiki pun jatuh cinta kepada Shaki. Jadi pada masa lalu, Shaki sukses membuat para karakter legendaris terpikat, baik itu dari bajak laut Roger maupun bajak laut Rocks. Rayleigh benar-benar pria yang sangat beruntung, karena kita tahu pada akhirnya nanti dialah yang menjadi pasangan Shaki. Setelah Shaki membuka bar di pulau tersebut, orang-orang pun mulai menyebutnya sebagai harta karun Hachinosu. Julukan ini memang sangat unik, tapi cocok untuk orang seperti Shaki. Jadi, bar milik Shaki itu tadinya ada di Pulau Hachinosu. Namun, di masa sekarang ini, ketika Rayleigh dan Shaki sudah pensiun, kita tahu bahwa bar Shaki pindah tempat ke Pulau Sabaudi. Pasti ada suatu kejadian yang membuat Shaki memindahkan barnya dari Hachinosu ke Pulau Sabaudi. Pulau Hachinosu sekarang memang sudah dikuasai oleh Kurohige, tapi sebelum diambil alih oleh Kurohige, pulau itu dikuasai oleh Wang Zi, salah satu mantan kru bajak laut Rocks. Nah, kemungkinan besar bar Shaki itu dipindahkan ketika Pulau Hachinosu dikuasai oleh Wang Zi, yang mana terjadi suatu kejadian yang membuat pulau itu tidak aman lagi. Berpindah ke tempat lain diperlihatkan Mary Giose. Gorose mengirim sebuah pesan yang mengejutkan kepada Raja Harald. Mereka bilang jika Harald memang ingin Elbaf membangun hubungan baik dengan pemerintah dunia dan diizinkan bergabung sebagai negara afiliasi, maka Harald harus melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk pemerintah dunia. Sesuatu yang harus dilakukan itu adalah menghabisi Rocks de Shebek. Ini tentu sangat mengejutkan Harald, karena syarat seperti itu adalah keputusan yang sulit, karena Shebek adalah teman baik Harald dan memiliki pandangan yang sama mengenai idealis dunia. Jika Harald menolak, artinya dia menghargai hubungan baiknya dengan Shebek. Terdapat hal yang belum terungkap juga. Dari yang Mimin Bochnime lihat, terdapat besar kemungkinan hilangnya Pulau God Valley dan Rocks de Shebek itu ada kaitannya dengan keterlibatan Imusama menggunakan senjata kuno Uranus. Sebelum masa habis sumber energi api abadi untuk penggunaan terakhir Uranus, Imusama menggunakan sisa energi kuno itu untuk melenyapkan God Valley tanpa sisa. Melihat hal itu, tepat sebelum kejadian pelenyapan Pulau God Valley, para kru Rocks yang telah tersebar ke berbagai wilayah Pulau God Valley mulai menepi ke kapal dan melarikan diri. Maka dari itu tidak heran bila Rocks ditinggal sendirian di Pulau God Valley. Hal ini tentu sejalan dengan sikap para kru Rocks yang seringkali ingin mengkhianati Rocks dengan berbagai alasan pribadi. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!